Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Safhamidah, NIM 2512005. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa codingan, yakni meliputi pertemuan ketujuh, yakni Q dan circular Q. Nah, ada beberapa codingan yang akan saya jelaskan pada video ini. Yang pertama ada pada studi kasus. Nah, studi kasus ini kita akan menjelaskan codingan tentang simulasi customer service. Lalu ada source code, yakni meliputi JavaScript, Python, C++, dan Java. Untuk codingan pertama yang akan saya jelaskan nanti adalah di bagian studi kasus, yakni codingan JavaScript. Berikut adalah codingannya. Nah, pada codingan berikut ini saya akan menjelaskan simulasi sistem antrean dengan beberapa loket pelayanan. Jadi di sini kita nggak cuma pakai struktur data queue saja, tapi kita juga pakai simulasi proses asinkronus seperti di dunia nyata. Nah, yang pertama ini ada kelas queue. Nah, kelas queue ini berfungsi sebagai struktur data utama untuk mengatur antrian dengan konsep FIFO, yakni first in first out. Yang datang duluan dilayani duluan. Lalu di sini ada konstruktor. Nah, di sini ada 3 komponen penting. Yang pertama itu ada item. Nah, item di sini itu array yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data pelanggan dalam antrean. Lalu ada max size. Nah, max size ini untuk membatasi kapasitas antrean supaya sistem tetap terkontrol. Lalu ada counter. Nah, ini digunakan untuk menghasilkan ID unik karena di sistem nyata setiap pelanggan pasti punya nomor antrean juga kan. Lalu di sini ada enqueue. Nah, function enqueue ini berfungsi untuk menambahkan pelanggan ke dalam antrean, tapi prosesnya tidak langsung masuk. Jadi ada beberapa tahapan penting. Nah, yang pertama ini ada validasi kapasitas. Ini ada if. Nah, di sini dilakukan pengecekan apakah antrean sudah mencapai kapasitas maksimum. Kalau sudah penuh, sistem akan menolak pelanggan baru. Jadi ini supaya tidak terjadi overload. Lalu di sini kita membuat data pelanggan, yakni customer. Nah, di sini dibuat objek pelanggan yang berisi ada ID, name, dan service time. Nah, untuk ID sendiri ini menggunakan increment counter, artinya setiap pelanggan pasti unik. Lalu name ini adalah identitas pelanggan, dan service time ini untuk waktu pelayanan yang di-generate secara random dari 1 sampai 5 detik itu. Jadi kenapa random? Karena di dunia nyata itu waktu pelanggan tiap orang kan berbeda-beda, makanya kita pakai service time. Lalu ada menambahkan antrean. Nah, data pelanggan dimasukkan ke dalam array bagian belakang. Ini penting karena queue selalu menambah dari belakang. Lalu ada login. Nah, ini untuk monitoring supaya kita bisa lihat alur sistem secara real time. Lalu ada return value. Nah, function ini mengembalikan data pelanggan sehingga bisa digunakan kalau mau dikembangkan lebih lanjut, misalnya kayak tracking gitu. Lalu ada dequeue. Nah, function ini berfungsi untuk mengambil dan menghapus pelanggan paling depan dari antrean. Kenapa pakai shift? Nah, karena dia mengambil elemen pertama sesuai dengan konsep FIFO ya. Gitu. Lalu di sini ada is empty. Nah, ini digunakan untuk memastikan apakah antrean kosong supaya loket tidak mencoba melayani saat tidak ada pelanggan. Lalu selanjutnya ada service counter. Ini untuk loket ya. Jadi kelas ini merepresentasikan loket pelayanan yang akan mengambil pelanggan dari antrean dan memprosesnya. Lalu ada konstruktor lagi. Di sini ada ID, Q, dan BC. Nah, ID ini untuk identitas loket, lalu Q ini untuk referensi ke antrean yang sama, jadi share resource. Lalu BC ini itu status loket, apakah sedang melayani atau tidak. Nah, ini penting karena antrean bisa dilayani oleh banyak loket. Lalu di sini ada start. Nah, function ini menjalankan sistem loket secara terus-menerus menggunakan set interval. Jadi setiap 1 detik loket akan melakukan pengecekan. Nah, di sini ada kondisi eksekusi. Di sini ada if. Nah, loket hanya akan bekerja jika tidak sedang melayani atau not busy dan antrean tidak kosong. Jadi ini mencegah konflik dan error. Lalu ada ambil pelanggan. Ini ada const customer.
Nah, loket mengambil satu pelanggan dari antrian, yaitu yang paling depan. Lalu ada login pelayanan. Ya, ini ada konsol log ini. Ini itu untuk menampilkan proses pelayanan secara real time. Lalu ada simulasi proses. Ini set timeout. Di sini digunakan set timeout untuk mensimulasikan durasi pelayanan sesuai secara service time. Lalu ada selesai pelayanan, ada dispatch ini. Nah, setelah waktu habis, loket kembali tersedia dan siap melayani pelanggan berikutnya. Lalu ada queue. Nah, di sini dibuat antrean dengan kapasitas maksimal 10 pelanggan. Lalu di sini ada dibuat juga 3 loket yang semuanya terhubung ke antrean yang sama. Jadi ini simulasinya multi server system. Lalu semua loket dijalankan secara bersamaan sehingga bisa melayani pelanggan secara paralel. Di sini juga ada set interval. Nah, ini digunakan untuk simulasi kedatangan pelanggan ya. Sejak mensimulasikan pelanggan yang datang itu secara berkala, kayak setiap 2 detik gitu. Lalu setiap pelanggan nanti dimasukkan ke antrian secara bertahap, ini queue and queue ini. Lalu ketika semua data pelanggan sudah masuk, proses ini bakal dihentikan. Jadi program ini tidak hanya mengimplementasikan struktur data queue, tapi juga mensimulasikan sistem pelayanan nyata dengan beberapa loket menggunakan konsep asynchronous seperti set interval dan set timeout, serta share resource antar loket. Nah, setelah saya menjelaskan secara singkat apa sih codingan berikut ini, kita akan langsung lanjut ke outputnya. Berikut ini adalah outputnya. Nah, berikut adalah output dari program yang telah saya jalankan. Nah, output ini muncul bertahap seperti di konsol gitu ya. Jadi dimulai dari pelanggan yang masuk ke antrian dalam setiap beberapa detik. Nah, setiap kali ada loket yang tidak sibuk, loket tersebut akan langsung mengambil pelanggan dari antrean dan menampilkan proses pelayanan beserta lama waktunya. Nah, setelah waktu pelayanan selesai, akan muncul pesan bahwa pelanggan tersebut sudah selesai dilayani. Nah, karena ada beberapa loket yang bekerja secara bersamaan dan waktu pelayanan dibuat secara acak. Nah, urutan tampilan outputnya bisa berbeda-beda setiap kali program dijalankan. Nah, setelah saya menjelaskan bagian dari codingan studi kasus, sekarang saya akan menjelaskan lagi ini codingan source code. Nah, di sini ada yang pertama ya ini JavaScript. Saya akan menjelaskan JavaScript terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini, nah di sini ada codingannya. Nah, untuk yang pertama ini di bagian ini konstruktor, ini saya membuat 2 properti utama, yakni yang pertama ada this item dan yang kedua ini ada this max size. Nah, yang pertama ini itu untuk menyimpan data antrean dalam bentuk array. Nah, sedangkan yang kedua ini this max size ini sebagai batas maksimal kapasitas queue. Nah, lanjut ke enqueue. Nah, di fungsi enqueue ini pertama saya cek kondisi di baris ini, apakah jumlah data sudah mencapai kapasitas maksimum. Nah, kalau iya, maka akan masuk ke kondisi ini di mana menampilkan queue overflow. Nah, kalau tidak penuh, maka data dimasukkan menggunakan push, yang berarti masuk ke bagian belakang antrean. Nah, lanjut ke dequeue. Nah, di sini fungsi dequeue digunakan untuk mengambil data pertama. Nah, saya panggil this is empty untuk memastikan antrean tidak kosong. Nah, kalau kosong akan muncul queue underflow. Nah, kalau tidak, data diambil menggunakan shift, yaitu mengambil elemen paling depan. Nah, disinilah konsep FIFO atau first in first out itu terjadi. Nah, data yang pertama masuk akan diambil duluan. Selanjutnya, ini ada fungsi pick. Ini hanya melihat data paling depan tanpa menghapusnya. Lalu di sini juga ada fungsi helper untuk mengecek apakah queue kosong. Lanjut kita ke circular queue. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi yang pertama ini berbeda dengan queue biasa. Di sini saya langsung membuat array dengan ukuran tetap menggunakan new array size.
Nah, kemudian saya punya 3 variabel penting di sini, yakni ada front, rear, dan count. Nah, untuk front sendiri ini untuk posisi depan, rear posisi belakang, count untuk jumlah data. Nah, nilai awal -1 itu artinya queue masih kosong. Lalu, ini adalah inti dari circular queue. Nah, di sini saya menggunakan operasi modulo. Nah, artinya ketika indeks sudah mencapai batas maksimum, dia akan kembali ke awal, yakni indeks 0. Jadi, array ini bekerja seperti lingkaran, bukan garis lurus. Lalu, di sini selanjutnya yang pertama ini saya cek apakah penuh dengan is full. Pertama saya cek apakah penuh dengan is full. Nah, kalau ini adalah data pertama, maka front di set ke 0. Kemudian posisi rear digeser menggunakan modulo tadi. Lalu data dimasukkan ke posisi rear dan count ditambah. Lalu di sini ada const item. Nah, di sini saya mengambil data dari posisi front lalu mengosongkan slotnya. Setelah itu front digeser ke depan menggunakan modulo lagi. Nah, berbeda dengan queue biasa, di sini tidak ada pergeseran array, yang berubah hanya posisi front dan rear, jadi lebih efisien gitu. Lalu ada di sini saya membuat priority queue. Nah, di sini ada const element. Nah, setiap data disimpan bersama nilai prioritasnya dalam bentuk objek. Lalu di bagian ini saya melakukan perulangan untuk mencari posisi yang tepat. Nah, jika prioritas data baru lebih kecil dari data yang ada, maka saya sisipkan menggunakan splice di posisi tersebut. Nah, kalau tidak ada posisi yang cocok, maka data akan dimasukkan di belakang. Nah, karena data sudah diurutkan saat NQ, maka DQ cukup mengambil dari depan. Lalu, yang terakhir di sini, saya membuat queue dengan kapasitas 3. Karena sudah penuh, maka akan muncul queue overflow. Nah, data darurat ini akan berada di depan karena memiliki prioritas tertinggi. Jadi dari kode ini bisa dilihat bahwa perbedaan utama ada di cara pengolahan datanya. Nah, queue biasa sederhana, circular queue lebih efisien karena tidak menggeser data, dan priority queue lebih fleksibel karena mempertimbangkan prioritas. Nah, setelah saya menjelaskan secara singkat dari codingan JavaScript berikut, saya akan menampilkan output dari codingan tersebut. Berikut ini adalah outputnya. Nah, berikut ini adalah hasil output dari codingan yang telah saya jalankan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat. Nah, di bagian pertama ini yaitu queue test. Nah, program mencoba memasukkan 4 data ke dalam queue yang kapasitasnya hanya 3. Saat data keempat yaitu ini Pak Wan dimasukkan, maka program menampilkan queue overflow. Ini terjadi karena pada fungsi queue terdapat pengecekan bahwa jumlah data tidak boleh melebihi kapasitas. Nah, setelah itu dilakukan DQ sehingga data paling depan yaitu Mimi keluar terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa queue menggunakan prinsip FIFO, yakni first in first out, yaitu yang masuk pertama akan keluar pertama juga. Kemudian fungsi pick dipanggil. Nah, dan hasilnya adalah pri ini. Karena sekarang pri berada di posisi paling depan, sekarang depan setelah Mimi keluar. Selanjutnya pada bagian circular queue test, program juga mencoba memasukkan lebih banyak data dari kapasitasnya. Nah, ketika elemen keempat dimasukkan, muncul circular queue full. Ini karena circular queue menggunakan array dengan ukuran tetap dan tidak bisa melebihi kapasitas. Nah, kemudian dilakukan DQ sehingga angka 1 keluar terlebih dahulu. Nah, setelah itu dilakukan NQ lagi, dan karena circular queue ini menggunakan konsep lingkar, jadi slot kosong di depan itu bisa digunakan kembali. Nah, lalu DQ berikutnya menghasilkan angka 2 yang menunjukkan bahwa urutan tetap terjaga seperti queue biasa, tetapi lebih efisien dalam penggunaan memori. Terakhir, pada bagian priority queue test, data tidak diproses berdasarkan urutan masuk, tetapi berdasarkan prioritas. Jadi data darurat dengan prioritas 1 akan keluar lebih dahulu. Meskipun tidak selalu masuk pertama, setelah itu baru normal dengan prioritas 2. Ini menunjukkan bahwa priority queue mengutamakan nilai prioritas dibanding urutan waktu masuk.
Nah, dari output ini dapat disimpulkan bahwa ketiga jenis queue memiliki perilaku yang berbeda. Nah, queue biasa itu berbasis urutan masuk, circular queue meningkatkan efisiensi dengan memanfaatkan kembali ruang kosong, dan priority queue menggunakan data berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, setelah saya menjelaskan tadi codingan dari JavaScript dan outputnya, sekarang kita beralih ke codingan Python. Nah, berikut ini adalah codingannya. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat juga tentang codingan berikut ini. Nah, yang pertama ini di bagian paling atas ini, di sini saya mengimpor dua library, yaitu DQ. Nah, DQ ini digunakan untuk membuat struktur data NQ yang efisien karena mendukung operasi penambahan dan penghapusan dari depan secara cepat. Sedangkan heap digunakan untuk mengimplementasikan priority queue karena library ini menyediakan struktur heap yang secara otomatis menjaga urutan berdasarkan nilai terkecil. Nah, selanjutnya saya membuat kelas pertama, yakni kelas queue ini. Nah, kelas ini digunakan untuk merepresentasikan queue biasa dengan konsep FIFO, yaitu first in first out. Nah, di mana data yang pertama masuk akan menjadi yang pertama keluar juga. Lalu pada di sini ada bagian def. Nah, ini bagian konstruktor. Nah, di sini saya menginisialisasi queue. Variabel save item digunakan untuk menyimpan data queue menggunakan DQ, sedangkan save max size ini berfungsi untuk membatasi jumlah maksimal elemen yang bisa masuk ke dalam queue sehingga kita bisa menghindari kondisi overflow. Selanjutnya pada fungsi enqueue. Nah, fungsi ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam queue. Pertama, program akan mengecek apakah jumlah data sudah mencapai batas maksimum dengan ini, if len items ini. Lalu jika sudah penuh, maka akan muncul pesan queue overflow dan data tidak ditambahkan. Namun, jika masih ada ruang kosong, maka data ditambahkan ke bagian belakang queue menggunakan append. Kemudian lanjut pada ke fungsi DQ. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengambil data dari queue. Pertama, dicek apakah queue kosong menggunakan ini is empty. Nah, jika kosong, maka akan muncul pesan queue underflow. Nah, jika tidak kosong, maka data diambil dari bagian depan menggunakan pop left sehingga sesuai dengan prinsip FIFO. Selanjutnya ini ada fungsi pick. Nah, fungsi ini digunakan untuk melihat data paling depan tanpa menghapusnya. Nah, jika queue tidak kosong, maka akan mengembalikan elemen pertama. Jika kosong, maka mengembalikan none. Dan ini ada fungsi is empty. Nah, fungsi ini itu hanya digunakan untuk mengecek apakah queue dalam kondisi kosong. Lalu saya membuat kelas kedua, yakni ini kelas kedua ini merupakan pengembangan dari queue biasa, yaitu circular queue, di mana posisi indeks akan berputar sehingga ruang kosong bisa digunakan kembali gitu. Di sini ada bagian konstruktor. Di sini saya menggunakan list dengan ukuran tetap, yaitu variabel front menunjuk ke posisi depan, rear seperti tadi, rear bagian belakang, dan count menyimpan jumlah elemen, dan nilai -1 menandakan bahwa queue masih kosong. Lalu di sini pada fungsi enqueue, baris ini adalah bagian terpenting dari circular queue. Nah, operasi modulus ini digunakan untuk membuat indeks kembali ke awal jika sudah mencapai batas akhir array. Jadi, jika array sudah di posisi terakhir, maka akan kembali ke indeks 0. Lalu kemudian data dimasukkan dan jumlah elemen ditambahkan dengan ini, self count. Nah, pada fungsi ini di sini data diambil dari posisi front lalu dihapus dan jumlah elemen dikurangi juga. Kemudian posisi front digeser dengan ini self front ini. Nah, sama seperti rear, posisi front juga dibuat melingkar menggunakan modulus. Selanjutnya saya membuat kelas ketiga. Nah, kelas ini digunakan untuk menyimpan data berdasarkan prioritas bukan urutan masuk. Nah, pada fungsi enqueue, data disimpan dalam bentuk tuple yang berisi priority, counter, dan item. Nah, nilai priority itu menentukan urutan di mana angka yang lebih kecil memiliki prioritas lebih tinggi. Nah, counter ini digunakan untuk menjaga urutan jika terdapat dua data dengan prioritas yang sama. Lalu di sini pada fungsi DQ, ini adalah return
Nah, fungsi ini akan mengambil elemen dengan prioritas tertinggi, yakni nilai kecil itu tadi, lalu hanya mengembalikan bagian item saja. Nah, terakhir pada bagian program ini yakni program membuat queue dengan kapasitas 5, lalu pengguna diminta memasukkan data sebanyak 3 kali. Setelah itu dilakukan operasi dequeue untuk mengambil satu data dan pick untuk melihat data terdepan. Nah, pada bagian circular queue, queue diisi hingga penuh, kemudian satu data dikeluarkan, lalu ditambahkan lagi satu data untuk menunjukkan bahwa ruang yang kosong bisa digunakan kembali. Nah, penggunaan memasukkan nama pasien dan tingkat prioritas, kemudian data akan diproses menggunakan ini while not ini. Jadi data ditampilkan berdasarkan prioritas di mana pasien dengan nilai prioritas paling kecil akan diproses terlebih dahulu. Gitu. Jadi setelah saya menjelaskan secara singkat tentang codingan Python ini, lanjut kita akan ke melihat hasil outputnya. Nah, berikut ini adalah hasil output dari program Python yang telah saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya sudah menginputkan data-datanya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan secara singkat dari maksud dari data-data yang saya input ini. Nah, di sini kita diminta melakukan input 3 data. Nah, di sini saya menginput 3 data yakni A, B, dan C. Maka urutannya tetap yang di depan A, lalu yang kedua B, dan yang terakhir ada C. Nah, ketika dilakukan dequeue, program akan mengambil data paling depan yaitu A. Kemudian saat dilakukan pick, program akan menampilkan data terdepan yang tersisa yaitu B. Jadi output akan menampilkan bahwa A keluar terlebih dahulu dan B menjadi elemen terdepan berikutnya. Selanjutnya, pada circular queue, program meminta input sebanyak kapasitas queue, yaitu ada 3 data juga. Nah, saya menginputkan ada 1, 2, dan 3. Nah, ketika saya menginputkan 3 ini, ketiga data ini, maka queue akan penuh. Nah, kemudian dilakukan dequeue sehingga data yang pertama itu yang keluar itu 1 dan menyisakan ruang kosong. Nah, saat kita menambahkan data baru misal 4 gitu, data tersebut tidak masuk di akhir biasa tetapi mengisi posisi kosong di depan karena sistemnya itu melingkar gitu kan. Nah, setelah itu saat dilakukan dequeue lagi, maka berikutnya data yang keluar itu ada 2. Itu adalah angka 2 maksudnya. Jadi output menunjukkan bahwa meskipun ditambah data baru, urutannya tetap berjalan sesuai konsep antrian, tetapi dengan sistem melingkar. Kayak ketika 1 diambil, lalu kita menambahkan 4. Nah, jadi 4 ini bakal berada di posisi 1. Yakni di posisi yang kosong itu. Tapi nanti ketika ada yang dipanggil lagi, bakal tetap urut. Jadi habis 1 tadi, berarti yang selanjutnya ada 2, nanti 3, nah nanti 4 lagi. Karena prosesnya itu melingkar, sistemnya melingkar, jadi gak bakal meskipun 4 berada di posisi 1, lalu ketika dipanggil langsung 4 itu nggak bisa, jadi tetap urut ya, jadi 1, 2, 3, lalu 4. Jadi 4 hanya mengisi posisi yang kosong. Lalu pada bagian terakhir, program meminta menginput nama dan prioritas. Di sini saya menginput 3 nama, yakni ada prioritas 2, 1, dan 3. Ini 1, 2, 3 ini ya. Maka yang ditampilkan hasil layanan yang keluar pertama adalah nah, ini yang ditampilkan pertama, ini ada Andi, lalu yang kedua ada Firda, nah yang ketiga ada Putri. Kenapa Andi yang pertama? Karena Andi ini memiliki priority angka paling kecil yakni 1. Nah, ketika tadi kan saya sudah menjelaskan jika yang paling kecil itu yang didulukan, karena Andi ini mendapat priority yakni lebih penting, angka juga paling kecil 1, jadi Andi ini didulukan. Nanti lanjut ke Firda, lalu ke Putri, begitu. Jadi urut ya, yang paling kecil dahulu yang didulukan, gitu. Nah, setelah saya menjelaskan tadi codingan Python, nah sekarang saya akan menjelaskan lagi yakni codingan C++.
Nah, pertama ini ada seperti biasa ada header, di sini ada include. Nah, di bagian ini saya menyiapkan library yang saya butuhkan. Di sini ada IOStream yang dipakai untuk output seperti code. Lalu ada include std except untuk error handling, runtime gitu, runtime error. Lalu ada queue untuk memakai priority queue, dan string untuk menyimpan teks seperti nama pasien lalu username space std supaya penulisan kode itu jadi lebih ringkas, jadi tanpa std gitu di setiap codingannya. Lalu di sini ada template. Nah, di sini kita membuat kelas queue yang bersifat generik, artinya bisa dipakai untuk tipe data apa aja seperti int, float, atau string jika tidak perlu membuat ulang kelas untuk tiap tipe. Lalu saya membuat variabel di sini. Nah, variabel ini mengatur isi queue di mana R adalah array penyimpanan. Nah, front ini untuk menunjuk ke depan seperti tadi ya, masih sama dari belakang, dan ini ada capacity untuk ukuran maksimum dan count jumlah elemen saat ini. Lalu berikut ini adalah ada konstruktor. Nah, saat objek dibuat, kapasitas di set front mulai dari 0, rear dari min 1 karena masih kosong, lalu count 0. Lalu dialokasikan array dinamis untuk menyimpan data tersebut. Lalu di sini ada void enqueue. Nah, fungsi ini menambahkan data enqueue. Nah, pertama ini ada cek penuh, lalu rear digeser dengan modulo capacity. Ini yang bikin circular gitu. Lalu data dimasukkan dan jumlah elemen ditambahkan. Lalu ada dequeue. Nah, fungsi ini itu mengambil data depan, cek dulu kosong atau tidak, lalu ambil nilai dari front, lalu geser front, kurangi jumlah dan dikembalikan datanya. Selanjutnya ada pick dan status. Nah, pick ini itu untuk melihat data depan tanpa menghapus, sedangkan fungsi lain ini untuk mengecek kondisi queue dengan jumlah elemennya. Lalu ada struct passion. Nah, digunakan untuk menyimpan data pasien berupa nama dan tingkat prioritas. Lalu ada operator overload. Nah, ini membalik cara kerja default, yakni priority queue, sehingga angka prioritas kecil dianggap lebih tinggi. Misalnya 1 tadi ya dilayani dulu. Nah, di sini ada main program. Nah, di sini ada untuk membuat queue kapasitas 5, lalu ada menambahkan data ke queue secara berurutan, lalu mengambil dan menghapus elemen pertama yakni 10, lalu melihat elemen depan berikutnya, lalu ada menampilkan jumlah elemen yang tersisa, dan di sini ada priority queue. Nah, ini membuat priority queue untuk pasien juga. Nah, di sini itu untuk menambahkan pasien dengan prioritas, lalu ada while ini untuk mengambil pasien dengan prioritas tertinggi setiap loop. Lalu ada code ini untuk menampilkan hasilnya. Nah, setelah saya menjelaskan codingan C++ tadi secara singkat, berikut ini saya akan menjelaskan output dari atau berikut ini adalah output dari codingan tersebut. Nah, di sini outputnya sudah muncul. Nah, ini output tersebut muncul karena pada bagian dequeue. Nah, program lebih dulu menampilkan judul pengujian, lalu menampilkan data pertama yaitu data masuk yaitu 10, sehingga muncul dequeue 10. Setelah itu elemen terdepan berubah menjadi 20 dan ditampilkan menjadi fungsi pick tanpa dihapus sehingga muncul pick 20. Lalu kemudian jumlah elemen yang tersisa di dalam queue adalah 2, yaitu 20 dan 30, sehingga ditampilkan size 2. Nah, selanjutnya pada bagian priority queue, program memproses data pasien berdasarkan prioritas, bukan urutan masuk, sehingga meskipun data dimasukkan tidak berurutan berdasarkan prioritas, pasien dengan nilai prioritas paling kecil yaitu Andi ini 1 akan ditampilkan terlebih dahulu, lalu diikuti oleh Budi dan terakhir oleh Citra, sehingga menghasilkan urutan output sesuai tingkat prioritas tertentu. Nah, setelah saya menjelaskan tadi ada bagian codingan dan output C++.
Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan codingan dari Java. Nah, di sini sudah terdapat codingannya. Saya akan menjelaskan secara singkat. Nah, yang pertama ini adalah import Java. Nah, ini bagian untuk mengambil library Java. Nah, yang priority queue ini dipakai untuk antrian prioritas, sedangkan komparator dipakai untuk mengatur urutan prioritas. Selanjutnya ada class queue. Nah, ini adalah struktur queue yang dibuat sendiri. Ya, ini di sini ada item, front, rear, count, dan capacity. Jadi sama kayak C++ tadi ya. Item tadi untuk tempat data, front petunjuk depan, rear belakang, count jumlah data, sedangkan capacity kapasitas maksimal. Lalu selanjutnya ada konstruktor. Di sini ada public queue ini. Nah, bagian ini tuh menunjuk bagian ini itu untuk menginisialisasi queue. Ya, ini untuk menentukan ukuran dan set kondisi awal, yakni kosong ini. Nah, rear ini -1 tadi karena kosong. Lalu selanjutnya ada enqueue. Di sini fungsi ini itu untuk menambahkan data. Jadi kayak cek apakah penuh, kalau tidak data dimasukkan ke belakang, lalu jumlah data bertambah. Lalu ada dequeue. Nah, fungsi ini itu untuk mengambil data. Jadi data itu diambil dari depan, geser posisi depan, terus jumlah data juga berkurang. Lalu ada peek. Di sini untuk melihat data paling depan tanpa menghapus juga. Lalu di sini ada public boolean ini. Nah, untuk is empty ini berarti kosong, cek kosong. Lalu is full itu untuk cek penuh, dan size untuk jumlah data. Lalu selanjutnya ada class patient. Nah, kelas ini itu untuk menyimpan data pasien, yakni ada di sini menyimpan nama dan prioritas. Lalu di sini ada main program. Nah, ini bagian utama program yang menjalankan semua kode. Lalu di sini ada queue test untuk membuat queue dengan kapasitas 3. Lalu di sini menambahkan 3 data sampai penuh. Dan selanjutnya data keempat gagal masuk karena queue penuh. Jadi jika gagal masuk karena queue penuh itu bakal muncul queue overflow. Lalu di sini ada system out. Di sini itu untuk mengambil data pertama yaitu 10. Lalu di sini untuk melihat data depan sekarang yaitu 20. Lalu system out ini di sini menampilkan jumlah data yang tersisa yaitu 2. Selanjutnya ada priority queue. Nah, membuat priority queue berdasarkan nilai priority. Semakin kecil nilainya, semakin didahulukan. Jadi kayak 1, 2, dan 3. Jadi yang didahulukan itu 1 karena 1 itu paling kecil. Lalu di sini ada menambahkan data pasien ke dalam queue. Nah, ini ada Budi, Andi, dan Citra. Di sini itu nama pasiennya. Lalu di sini saya mengambil data satu persatu berdasarkan prioritas. Lalu selanjutnya menampilkan data pasien sesuai urutan prioritas. Jadi kayak queue biasa ini itu urutan sesuai masuk, yaitu FIFO, jadi first in first out. Lalu priority queue itu urut berdasarkan prioritas juga. Jadi siapa yang masuk dulu, nanti yang keluar juga dulu. Nah, setelah saya menjelaskan secara singkat tentang codingan berikut, saya akan menampilkan outputnya berikut ini. Nah, berikut ini adalah output dari codingan Java sebelumnya itu, Java berikut ini. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat apa isi dari codingan berikut ini. Nah, jadi program ini terdiri dari 2 bagian, yaitu queue biasa dan priority queue, sama seperti codingan-codingan sebelumnya. Nah, pada bagian queue kita membuat kelas, yakni queue atau T ini sendiri menggunakan array untuk menyimpan data dengan variabel front sebagai menunjuk depan, rear sebagai belakang, count sebagai jumlah data, dan capacity sebagai batas maksimal seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, metode queue ini
digunakan untuk menambahkan data ke belakang queue selama belum penuh, sedangkan dequeue mengambil data dari depan sesuai prinsip FIFO, yakni first in first out. Lalu ada method pick, hanya melihat data paling depan tanpa menghapusnya. Nah, di bagian main, queue diuji dengan memasukkan data 10, 20, dan 30 hingga penuh. Saat mencoba menambahkan 40, program menampilkan queue overflow karena kapasitasnya hanya 3. Jadi jika kita menambahkan satu data lagi, maka akan keluar tampilan queue overflow. Nah, ketika DQ dipanggil, yang keluar adalah 10, itu data pertama yang masuk. Setelah itu, pick menampilkan 20 sebagai data terdepan yang baru. Dan size menunjuk jumlah data yaitu tersisa 2 karena tadi yang 10 sudah diambil, jadi tinggal 20 sama 30. Nah, pada bagian kedua digunakan priority queue dengan komparator yang mengurutkan berdasarkan nilai priority. Artinya, semakin kecil nilai priority, maka akan diproses terlebih dahulu. Jadi data pasien dimasukkan adalah kayak Andi tadi kan 1, Budi 2, dan Citra 3. Jadi meskipun masuknya tidak berurutan, tapi saat diambil menggunakan poll, hasil output menjadi Andi, Budi, lalu Citra. Tadi kan yang di itu kayak Budi, Andi, Citra, tapi nanti hasil outputnya tetap Andi terlebih dahulu karena Andi memiliki priority queue dengan nilai paling kecil, jadi kayak prioritas gitu. Nah, jadi intinya queue biasa bekerja berdasarkan urutan masuk, yakni FIFO, sedangkan priority queue bekerja berdasarkan nilai prioritas sehingga urutan keluar tidak selalu sama dengan urutan masuk. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang penjelasan atau kurang dimengerti dalam beberapa kalimat yang telah saya jelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.